Enggak, silakan gitu. Kenapa itu saya atas nama Zaituna, saya ada konseling di sini Puskesmas ini. Kalau saya boleh tahu, saya bisa hubungi ibu siapa? Oh iya, perkenalkan juga saya Ibu Halimah. Oke, baik Ibu Halimah, saya lanjut gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah, ada baik Bu. Ada baik. Kemarin tadi kesini sama siapa nih kalau saya boleh tahu? Sama mertua saya. Sama mertua. Gimana nih Ibu? Kira-kira ada maksud dan tujuan apa kira-kira kalau sama Ibu ini? Jadi begini Bu, saya kan sedang hamil. Ini juga anak pertama Bu, usianya baru 7 minggu. Saya sini keluarnya mulai untuk malamnya ini kira-kira sering atau berapa kali dalam sehari? Kalau saat itu bisa 3 sampai 4 kali Bu. Oh bisa 3 sampai 4 kali. Juga ya Bu ya. Oke. Kalau gitu kita periksa di bagian angka penyakit ya, kayak tinggi badan, berat badan, dan terus juga nanti ada tensi juga. Nanti kita periksa dulu ya Ibu. Baik Bu. Ini silakan kita periksa dulu ya. Monggo. Nanti silakan Ibu kita periksa tinggi badan dulu ya. Kita cek dulu. Maaf ya Ibu. Untuk hasilnya itu 154 cm ya Ibu. Kita lanjut ke berat badan ya. Ibu silakan timbangannya Ibu. Ibu bisa aktifkan badannya tegak ya. Untuk hasilnya berat badan Ibu ada di angka 42 kg. Dari pemeriksaan tadi terkait tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Di sini saya akan menyampaikan secara ulang terkait hasilnya ya. Jadi untuk yang pertama itu TB-nya ada di 154 cm Bu. Terus untuk berat badannya ada di angka 42 kg. Terus juga untuk nilainya ini 19,5 cm. Terus tadi juga ada pengecekan tekanan darah. Tekanan darah ini punya Ibu hasilnya 120/80. Nah ini masih dalam kategori yang normal. Terus juga tadi juga ada pemeriksaan nilainya juga normal seperti itu. Nah kalau kita lihat tadi di bagian IMC, jadi IMC ini adalah indeks massa tubuh. Nah kalau dilihat dari IMC-nya ini, IMC-nya ini ada di kategori kurang seperti itu. Jadi untuk nilai normalnya itu ada di angka 18,5 sampai di 25,5. Saya mau tanya untuk berat badan saya itu apakah masih normal atau gimana ya? Saya menjawab ya Ibu, itu untuk berat badan ini masih kurang. Gitu. Nanti bisa ada intervensi, nanti ada edukasi terkait makanan. Kalau boleh tahu itu tadi sebelum masuk ke sini ada pemeriksaan laboratorium? Oh, iya ada Ibu. Untuk pemeriksaan laboratorium ada apa aja? Ada itu AB Ibu. Oke, AB
KB-nya hasilnya berapa itu kalau boleh saya tahu? 12. Oke, 12 ya. Untuk kadar kerjanya masih kategori normal. Ini menunjukkan itu terkait apa sih hal yang membuat ini punya keluhan pada mual seperti itu ya. Kira-kira dalam satu hari kemarin ataupun hari biasanya kebiasaan makannya gimana? Kebiasaan makan saya itu ada ubi sama singkong. Ada yang lainnya gitu selain itu? Ada juga sayur-sayuran juga. Sayurannya biasanya apa nih Bu? Ditumis. Terkait lauk kalau apa? Lauk hewani saya tidak ditumis. Oh gitu. Untuk lauk nabati kayak misal tempe, tahu, dan lain-lain Ada apa kira-kira yang tempe sama tahu. Mungkin itu cuma satu porsi itu Bu. Oke, baik Ibu, dari data riwayat makan Ibu itu Anda dapat menyimpulkan kalau Ibu ini dikatakan bahwa Ibu mengalami ketidakcukupan asupan energi karena yang disebabkan oleh rasa mual dan hadir minta juga ya. Itu juga bisa bikin asupan energinya itu gak cukup yang ada pada tubuh Ibu seperti itu. Ini juga ditandai sama frekuensi makan yang sedikit. Terus juga kalau boleh tahu kan itu kehamilan pertama ya. Kira-kira Ibu pernah ada datang ke bidan atau pemeriksaan kehamilan? Ada, oke. Nah, dari bidannya sendiri ada dikasih vitamin atau apa? Iya, ada dikasih. Oke. Vitaminnya apa? Itu vitamin apa namanya? D6 ya. Iya, benar. Itu bagus itu vitaminnya. Selain itu ada lagi bisa kayak tambah darah atau mungkin ada asam folat seperti itu ada. Itu bagus loh vitaminnya Ibu, kalau dikonsumsinya secara rutin itu bisa ngebantu terkait janin yang ada dalam tubuh Ibu seperti itu. Baik Ibu, mungkin langsung saja saya ingin sedikit saran ya terkait kehamilan Ibu. Apalagi ini baru di semester 1 dan itu harus cukup ketat juga pengawasan seperti itu. Jadi terkait berat BBI atau berat badan ideal itu ibu hamil itu biasanya ada di angka 46,8 kilo dengan berat badan dengan tinggi badan 142 seperti itu. Nah terus habis gitu terkait energinya mungkin nanti kita bisa kasih rekomendasi terkait apa aja yang bisa membantu buat ibu badannya seperti itu. Misal nanti energinya kita naikin jadi 180 awal, terus lemak itu nanti bisa kita naikin jadi 2,3 gram, terus juga nanti proteinnya kita naikin lagi jadi 1 gram. Terus cairannya tadi kalau nggak salah Ibu bilang kalau konsumsi cairan itu cukup kurang karena Ibu itu ada konsumsi teh ya untuk meminimalisir mual dan apa? Oke, apa namanya? Ini bisa jadi PR juga nih buat ibu mertuanya gitu, dia nggak ngasih apa ya teh sebagai alternatif buat ibu hamil, apalagi buat lain karena itu juga berisiko juga kalau terlalu sering. Nanti terus juga ada karbohidrat, nanti kita makan juga jadi 259 seperti itu ya. Jadi kan tadi ada konsumsi teh ya. Nah, ini kalau seandainya mertuanya bisa masuk ikut, ini bisa jadi edukasi juga karena ibu ini tuh udah lebih mengurangi teh dan bisa dikasih semen yang lain. Misal kayak minum udang jahe, tahu udang jahe itu? Iya,
itu bisa dibikin di rumah nanti bisa buat meminimalisir adanya mual sama muntah seperti itu. Nanti aduh pengen yang seger dingin gitu daripada bikin sirup yang apa namanya kemarin dan banyak ini nanti bisa diganti pakai infus. Itu juga bisa membuat mual muntahnya itu berkurang seperti itu ya Bu. Saya mau nanya, ini kan tadi ibu sempat bilang kalau asupan makan saya belum cukup ya atau kurang. Itu mohon mungkin ada saran dari ibu itu untuk saya makan apa gitu biar bisa menambah asupan makan saya energi tadi yang tadi dilakukan. Boleh, nanti saya akan bikinkan nih terkait menunya seperti apa, nanti akan saya buatkan datanya lengkap beserta asupan yang harus ibu makan seperti itu ya ibu. Jadi di sini kami punya modal mempermudah dia seperti ibu bisa paham betul terkait kebutuhan yang seharusnya dikonsumsi. Jadi di sini ibu kan di semester 1 ya ibu hamil. Nah ini terkait makanan pokoknya itu bisa diporsi atau 0,5 setengah piring itu beratnya itu 100 gram itu setengah piring nasi. Ini bisa dijelaskan ya ibu. Nah jadi terus selanjutnya nih adalah hewani. Hewani itu proporsi itu potongannya sedang itu bisa mencapai 35 gram potongan sedang aja. Lauk hewani bisa kayak ayam, telur, terus juga nanti bisa diganti ikan. Nah itu nanti biar apa namanya nggak terlalu amis, nanti bisa lakukan beberapa cara biar nggak amis apa menurut. Terus nabati itu biasanya tuh nggak cuma tahu sama tempe, tapi bisa dari kacang-kacangan. Iya. Jadi misal, aduh bosen nih tahu sama tempe aja gitu, bisa diganti dengan kacang panjang, tumis kacang panjang bisa. Terus misal lelah pengen yang seger, bisa masak sup kacang merah pakai ayam itu enak bisa. Seperti itu. Terus nanti ada sayurnya itu kemarin itu 100 gram untuk sayurnya, jadi proporsi mangkok itu. Terus nanti buat ibu konsumsi buah nggak apa jalan? Oke. Jadi nanti habis pulang dari sana ibu bisa ningkatin buahnya nih. Buahnya itu setara sama bakso itu 50 gram seperti itu. Mungkin kira-kira untuk potongannya itu setara dengan 3-4 potong itu udah cukup kalau seandainya udah ibu hamil itu dengan bosen ya. Nanti bisa direncanakan itu nggak makan terlalu banyak dalam satu makan bekal. Terus air minumnya tadi 1 gelas ya, 250 ml. Apalagi kalau ibu hamil, jadi lebih perbanyak minum daripada minum teh. Terus nanti minyak bisa di 1 sendok teh, terus taruh 5 gram. Itu terus nanti gula itu biasanya 1 sendok makan itu setara 10 gram setiap kali harus makan per hari seperti itu ya ibu. Ibu mungkin itu cukup dari saya. Terus ibu ada yang mau ditanyakan sebelum pulang? Mungkin sudah cukup Bu. Sudah cukup. Sebenarnya ibu tuh udah keren banget mau kesini, terus udah mau cerita sama saya terkait kehamilan ibu itu udah cukup banget. Mungkin nanti kalau seandainya ibu ternyata mau balik lagi, mau konsultasi lagi, nanti bisa ketemu sama saya untuk membahas kehidupan ibu atas nama seperti itu ya. Baik ibu, terima kasih atas sarannya dan terima kasih sudah mau menjelaskan semua apa yang buat saya. Ujung banget ya Bu. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Siti
Siti Fatimah Zahro. Saya di sini bertugas sebagai pengamat konseling gizi pada pagi hari ini. Dalam sesi ini, saya akan memantau jalannya interaksi antara konselor, Nyonya H sebagai klien, serta ibu mertua yang mendampingi Nyonya H. Saya akan fokus pada bagaimana konselor memberikan edukasi mengenai pola makan yang sehat selama kehamilan dan bagaimana ibu mertua berperan dalam proses konseling ini. Pengamatan saya bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi terjadi, apakah Nyonya H merasa nyaman untuk berbicara dengan keluhannya, dan bagaimana solusi yang diberikan dapat membantu meningkatkan asupan gizi Nyonya H selama kehamilan. Nyonya H adalah seorang ibu hamil berusia 27 tahun yang sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 7 minggu. Ia datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya karena mengalami keluhan mual dan muntah yang cukup mengganggu dengan frekuensi muntah 3-4 kali dalam sehari. Selama kehamilan, Nyonya H mengalami penurunan nafsu makan, terutama terhadap makanan yang berbumbu dan berkuah tajam. Makanan dikonsumsi sehari-hari itu terbatas pada ubi, singkong, nasi, dan sedikit sayur serta lauk nabati. Di sini kita bisa melihat bahwa konselor memberikan edukasi terkait pentingnya asupan gizi selama kehamilan. Nyonya H mengeluhkan mual yang mengganggu nafsu makan, sementara itu ibu mertua lebih aktif berbicara mengenai pola makan Nyonya H. Konselor tampak berusaha menciptakan suasana yang nyaman bagi Nyonya H agar bisa terbuka, meskipun Nyonya H cenderung lebih pendiam. Ibu mertua yang terlihat sangat peduli terhadap Nyonya H namun sering mendominasi pembicaraan. Ini mungkin menambah tekanan bagi Nyonya H yang sudah merasa mual dan kesulitan makan. Dalam konseling ini penting bagi konselor untuk memastikan bahwa Nyonya H memiliki ruang untuk berbicara tentang preferensi makanannya dan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi fisiknya. Konselor memberikan beberapa saran praktis seperti makan dalam porsi kecil namun sering, serta mencoba makanan yang lebih mudah diterima oleh perut Nyonya H. Penting untuk memberikan Nyonya H pilihan yang dapat membantu mengatasi merasa mual sambil tetap menjaga asupan gizi yang cukup. Nyonya H tampak pasif dalam diskusi ini, mungkin karena merasa tidak nyaman atau ragu untuk mengungkapkan preferensi makanannya. Konselor harus lebih sabar dan menciptakan ruang agar Nyonya H bisa lebih aktif dalam mengemukakan apa yang ia rasakan. Sebagai pengamat, saya dapat melihat bahwa proses konseling ini memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap peran ibu mertua yang sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan. Konselor harus dapat menemukan cara untuk melibatkan Nyonya H lebih aktif dalam memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhannya. Semoga konseling ini dapat membantu Nyonya H mengatasi masalah mual dan muntah serta memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Terima kasih.